Cek satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram ajma'in. Syai'un lillahi lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila jami'i ikhwanihim minal anbiya'i wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin wal karubin wa syuhada'i shalihin. Tsumma ila jami'il syayikhina wa walidina auladina tafsir muhaddisin sadis wa isubyan muhaddir sallallahu mursyiduna syahamat wa rasulullah takir alaihi rasulullah sallallahu wa agar kitab Abdul Muhammad bin Qasim syai'ulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada para alim ulama, guru-guru kita, orang tua kita yang selalu kita hormati, wabil khusus Syekhina wa mursiduna Syekh Muhammad Shahibul Abadatul Arifin, yang selalu kita harapkan barokah doanya pada kita semuanya, hadirin hadirat ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bil khusus sesepuh DPM Warbil Bali, Ketua Bapak Thohir, Bapak Sukoco, Hakim Al-Karim, Ustaz Jejen Maskur, Ustaz Ali Mansur, tak lupa sesepuh juga Pak Heri yang isepannya ampuh, gak percaya bisa dicoba. Yang saya hormati semuanya dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama marilah kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya. Kita masih diberikan kesehatan, kesempatan. Dengan kesehatan yang Allah berikan kepada kita, bisa kita gunakan untuk ketaatan, untuk zikir bersama, untuk sholat bersama. Dengan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, alhamdulillah kita bisa gunakan untuk hadir di sini ngaji. Semoga ini semuanya adalah bagian dari bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk ketaatan. Semoga
upaya kita untuk selalu bersyukur. Allah tambahkan nikmat-nikmat yang sudah ada pada diri kita, dan Allah berikan nikmat yang belum ada pada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita harapkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Ikhwan akhwat rahmatullah dan yang saya hormati, kita lanjutkan ngaji kitab Fathul Qorib ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allah bihi wa fi ulumihi barakati wa fi asrafi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Kita pasal yang kedua, faslun fi dzikri syai'in minal a'yani al-mutanajjisati wa ma yadhuru minha bittiba'i wa ma la yadhuru. Faslun ay hadza utawi iki iku ana fasal fi dzikri syai'in ing dalem nuturaken suwiji-wiji minal a'yani saking pira-pira kahanan al-mutanajjisati kang dadi najis, wa malan barang yadhuru kang bisa suci apa ma minha saking ayan bittibai kelawan den sama, wa malan barang yala yadhuru kang ora bisa suci apa ma. Pasal yang menerangkan tentang sesuatu yang najis kemudian bisa suci dengan cara disamak. Kalau kita bicara sama, berarti yang dimaksud syai' sesuatu itu adalah ajildu, yaitu kulit. Yang dimaksud syai' tadi sesuatu adalah kulit. Berarti kulit ini bisa suci dengan cara disamak meskipun awalnya najis. Dan najis ini adalah berawal dari kematian. Karena mati maka menjadi najis. Wa junudul maitati utawi pira-pira kulite batang kulluha ya sekabehane kulit iku tadhuru bisa suci bitibai kelawan den sama. Semua kulit bangkai semuanya itu bisa suci dengan disamak. Berarti manfaat atau faedah dari menyamak kulit ini yang pertama berarti at-tathhir, mensucikan. Sawaun fi dzalika maitatun makulun lahmi wa ghairihi, baik itu dari hewan yang bangkainya dari hewan yang boleh dimakan dagingnya, atau bangkainya dari hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya. Ayo, sing nggak boleh ya macan, gajah, ular. Itu boleh bisa suci ketika kulitnya bisa disamak. Berarti kalau yang dimaksud dengan di sini hewan itu bangkai itu ya pasti najis. Seperti bangkainya hewan yang tidak boleh dimakan, bangkainya macan, bangkainya gajah, bangkainya ular, bangkainya apapun, bangkai itu menjadi najis. Atau bangkainya hewan yang boleh dimakan dagingnya, kambing, bangkainya mungkin tidak disembelih dengan cara syariat, atau mati karena mati. Kalau sapi apa yang boleh dimakan dagingnya itu kulitnya bisa suci dengan cara disamak. Al-hayawanul ladzi yanjisu bil maut, hewan itu karena bisa najis karena mati. Idza dubiha jildahu yadhuru bidtiba, dan ketika disamak kulitnya berarti kulit itu bisa menjadi suci. Nah, kalau dari hewan yang bangkainya tidak boleh dimakan dagingnya, itu berarti manfaat dari samak adalah
at-tadhir mensucikan. Tapi kalau bangkainya dari hewan yang boleh dimakan dagingnya kayak kambing, sapi dan lain sebagainya, itu berarti manfaat dari sama ini adalah al-intiqalu min tabi'atil lahmi ila tabi'atis saubi, memindahkan dari karakter daging menjadi karakternya pakaian. Nah, hakikatnya kulit dan daging ini kan sama sebenarnya. Ya sama-sama kalau dikum di air lama akhirnya hancur sama. Sama-sama bisa dimakan, daging bisa dimakan, kulit juga bisa dimakan sama. Tapi kalau sudah dipindahkan dari tabiatnya daging menjadi tabiatnya pakaian, karena nanti kalau sudah disama ini akan boleh bisa dijadikan jaket, sepatu, sandal, tas dan lain sebagainya. Itu ada prosesnya ya disama. Kalau nggak disama ya di tangan tikus, akhirnya busuk. Itu prosesnya yang dengan cara disama. Wal aslu fi dzalika hadisin Maimunah. Pertama kali ada syariat menyama dari kulit bangkai ini pertama kali adalah dari karena kambingnya Sayyidah Maimunah itu mati. Tahu Sayyidah Maimunah? Menang maning. Yaitu sebagian dari garwane Kanjeng Nabi. Nah, apa? Garwane Kanjeng Nabi selain Sayyidah Khadijah ada berapa? Ojo guyu ya takoni kaya anu sing biasa kita Sayyidina Kanjeng Nabi Muhammad taruh jumlah. Ruwen mengmasna wa sulasa baru bak sunah rasul. Itu aja tahunya. Itu jumlah itu loh, taruh. Jumlah itu selain Sayyidah Khadijah itu 10, yang 9 itu resmi dinikah, yang 1 itu hadiah dari Raja Mesir namanya Mariatul Qibtiyah. Itu apa jenenge apa ya? Terus tak betul songo kabeh selain Mariatul Qibtiyah. Sing apal oleh wayo. Oh, berjumlah itu rabi loro telu papat sunah rasul. Tetakoni jumlah itu ora sapa ae karo repot. Ayo sing apal oleh wayo. Lah aku apal. Nah, paling tidak ya tak sebutnya surat kakek surat adalah habis paling rapal itu ya Aisyah bersama Hafsah, terus ayo Aisyah, Abang Saudah, Sofiyah, Maimunah, Romlah, Hindun, Zainab, Suwairiyah 9 ini ditambah 1 Mariatul Qibtiyah 10 dan tambah 1 lagi Sayyidah Khadijah 11. Apa sudah hafal? Kalau ini Kanjeng Nabi hafal. Nah ini perlu diketahui kita. Ya kadang kita itu egois, pengen rabi neh tapi mendelok teko sunai yang sifatnya jumlah 1, 2, 3, 4 sunnah, tapi lainnya itu kadang kita nggak ketahui. Lah kalau mau ikut Nabi harusnya nggak jumlah toh. Nabi itu menikahi yang 9 yang dinikahi itu semuanya setelah sepeninggalnya Sayyidah Khadijah. Makanya kalau istri pertama meninggal silahkan nanti nikah lagi. Lah sekarang saya istri pertama masih mau nikah lagi, itu jadinya egois, nggak manut Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi itu nikahnya Kanjeng Nabi setelah ditinggal wafat oleh Sayyidah Khadijah. Semuanya
Dan yang 9 ini tidak ada yang punya anak. Yang punya putra putri cuma dari Sayyidah Khadijah 6. Yang 1 dari Mariatul Qibtiyah, yang dari hadiah dari Raja Mesir itu punya 1 anak, namanya Ibrahim. Anak ya putra apa? Nama anak yang Nabi apa? Berapa? 6 anak Sayyidah Khadijah. Ada 2 laki-laki, yang 4 perempuan. 1 laki-laki dari Mariatul Qibtiyah Ibrahim. Dan perlu diketahui pula, Kanjeng Nabi hidup bersama Sayyidah Khadijah itu selama 28 tahun. Berarti menikahnya Rasul Nabi itu umur 25 ditambah 28 berarti 53 bersama. Umur 53 bersama Sayyidah Khadijah. Selebihnya beliau wafat di 63 berarti tinggal berapa tahun? 10 tahun. Itu menikahi 9 dari yang dinikah itu semuanya. Itu semata-mata itu bukan karena nafsu, tapi itu karena kepentingan dakwah. Dan ternyatanya tidak ada yang punya anak dari 9. Nah itu aja kita jangan kita tahu jumlahnya atau wani Nabi. Wong Nabi itu dengan seperti itu mengenai keadilan pada istri-istrinya pernah ditegur oleh Allah. Lah kita yang cuma tahunya Masna wa Sulasa wa Ruba itu ditanya tentang keadilan bagaimana? Iso-iso menglarani istri pertama toh, nyakiti istri pertama. Lalu mau ikut Kanjeng Nabi boleh nikahlah 2, 3, 4, tapi setelah ditinggal istri yang pertama itu sama berarti dengan Kanjeng Nabi. Pengen diramal ya Pak. Wah, niki ngomong Sayyidah Maimunah. Dari Sayyidah Maimunah ini kambingnya mati. Kemudian Rasulullah berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bisatiha, berkata kepada Sayyidah Maimunah yang kambingnya lagi mati, lau akhadtum ahabaha, kenapa enggak diambil kulitnya aja? Kemudian dijawab oleh Sayyidah Maimunah, faqalu innaha maitatun, ya Rasulullah, ini kambing ini mati, jadi ini adalah bangkai. Faqala Rasulullah yutahhirul ma'u wal qarad, ini kulitnya bisa diambil, disucikan dengan air dan korot-korot itu kalau di sini bisa diartikan daun salam. Kalau di sana mungkin sejenisnya dari itu, korot, daun salam. Nah, kalau kulit ini sudah disama, ini berarti sudah suci, sudah suci. Yang maksudnya yang disama itu bagian dalamnya kulit. Kalau yang luarnya itu otomatis sudah suci, sudah bersih. Yang dalamnya yang disama ini. Nah kalau sudah disama, idza tudikal judu tahur dhahiru qatan. Ketika sudah disama itu bisa kulit itu berarti sudah suci. Wa kadabatinuhu ala masul ajadil, sehingga kalau sudah disama itu fayusalli alaiha, kulit itu yang sudah disama kemudian dipakai sholat itu boleh. Kalau karena sudah suci, meskipun dari bangkai binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya, kayak pakai alas, mungkin pakai jaket, itu dipakai sholat boleh di sini. Kalau sudah disama. Wastamalu bi asyaya bisa dirotobati wa ya bisa diwarotobati. Meskipun dicuci di tempat dikering itu nggak apa-apa kalau sudah akan aman. Wa yajuju bai'ahu, yang sudah disama boleh dijual juga boleh kalau sudah sama. Wahibatu, atau dihibahkan boleh, atau wal wasiatu, diwasiatkan, ini aku punya kulit, nanti kalau saya nggak ada pakai beduk di sana, mungkin boleh. Dan ini juga ada yang nyonong. Dulu pun juga ada pertanyaan yang aneh itu juga ada. Ini malah ditanya, oh hal ya jujur aku mimakulin itu. Tanya dulu, ini kita nulis ini, kalau sudah disama apakah boleh dimakan? Oh, aduh. Oh, kalau kulit sudah disama itu keras, akan menyusut keras, kemudian aman. Kok ditanya boleh dimakan enggak kalau sudah
sama. Nah, dijawab oleh Imam Rafi Roja, Rafi bin Jawas. Imam Rafi itu membolehkan lek mentolo wong wis sama atos pengen dipangan ya, tapi pertanyaan enggak apa-apa ya, perlu dijawab. Imam Rafi mengatakan kalau kulit sudah disamak karena sudah suci boleh dimakan lek mentolo. Tapi waraja ma'an Nawawi at-tahrim, tapi Imam Nawawi mengatakan kulit yang disamak itu haram. Nah, yo lek mentol yo lek masuk berat aja. Wong tikus ora doyan kulit yang disamak, kok arep dipangan. Tikus ora doyan kalau sudah disamak. Ini cara menyamak. Awal dari syariat menyamak tadi ketika kambingnya Sayyidah Maimunah meninggal. Terus bagaimana caranya? Cara menyamak. Wa kaifiyatu dzabti utawi artikele nyamak itu ayan tong ilangake budulul qalbi ing leluhane kulit. Cara atau tata cara partikel itu tingkatan-tingkatan caranya, tata cara untuk menyamak itu. Yang pertama ayazia budul qalbi, menghilangkan leluyane kulit yang menyebabkan bima yaknihi, yang bisa menyebabkan bau bacin. Dibersihkan dulu bajir-bajir yang nempel, daging-daging yang nempel, darah-darah yang nempel itu bersihkan semuanya dulu, dibersihkan. Minat dami dayane dari darah, yang tadi kulit-kulit gajir-gajir yang nempel dibersihkan dulu. Kemudian bisyai'un hirrifin, kemudian dicuci, dicampur, dikun dengan air, dicampuri dengan sesuatu yang sifatnya itu ngarani hirrifin itu sepet, rasanya sumpet. Jadi dicontohkan korot itu dalam salam itu bisa untuk menghilangkan yang sifatnya amis-amis, itu daun salam bisa. Korot atau kusurur roman atau dicampuri dengan kulit brimo. Itu zaman dulu lah. Kulit itu dikur, direndam di air, kemudian dicampuri hal-hal yang sesuatu yang rasanya sepet. Ya kayak tadi korot, kayak kulit limo. Meskipun yang pakai nyampuri itu dari sesuatu yang najis. Walau karena al-khirri fin najisah, meskipun dari yang nyampuri itu sesuatu yang najis. Dan kalau sudah di kulit itu, kalau sudah dikul dengan sesuatu yang rasanya sepet, itu akan mengkeret, mengeras, sehingga itu kalau sudah seperti itu akan tidak hancur meskipun kalau sudah disamak, sudah berhasil, itu tidak. Nah, yang untuk mencampur yang hirifin, yang sepet tadi bisa kadaukil hamam, koyok teleke boro. Itu paling apik, teleke boro pakai nyamak itu apik. Jadi kulit dikut campurin telek boro. Ora perso rasane telek boro sepet. Lalu late mengkeret lek. Kulit itu langsung mengkeret kalau dicampuri telek boro. Telek boro itu kan najis, ya iya sama dengan yang disamak itu juga najis, nggak apa-apa. Nanti kalau sudah selesai disamak itu dibersihkan, akhirnya menjadi suci. Tidak cukup walayak fi at-tajmidi biturab wasamsi, nggak cukup menyamak itu dengan dicampuri debu atau dijemur ada matahari, nggak cukup seperti itu. Masih akan busuk, tidak berhasil nanti nyamaknya. Nggak cukup dengan dijemur, nggak cukup, harus dikut, direndam, pakai dicampuri sesuatu yang rasanya sepet. Ya sing paling wapi itu telek boro wapi. Nah itu akan ngeras. Sing nanggung illa juludul kalbi, yang tidak bisa disama adalah kulitnya asu, wal khinjiri lan jeleng.
nggak bisa disama. Kenapa? Kulit anjing sama babi itu nggak bisa disama, karena selama waktu hidupnya itu sudah najis. Kalau selain itu waktu hidupnya nggak najis, macan hidupnya nggak najis, gajah hidupnya nggak najis, buaya hidupnya nggak najis, ular hidupnya nggak najis, itu kulitnya kalau jadi bangkai bisa disama. Tapi kalau anjing sama babi hidupnya saja sudah najis, maka tidak bisa disama. Wama yatawalladu minhuma, atau yang dilahirkan oleh keduanya, oleh anjing dan babi tadi nggak bisa disama. Ma'a hayawani tahirin, atau babi atau anjing itu kawin dengan sesuatu yang bisa dimakan, mungkin kawin dengan kambing. Nah, yang dilahirkan oleh babi meskipun kawinnya dengan kambing tetap najis. Itu wadamul maitati, wadamul maitati, belunge, tulangnya bangkai, rambutnya bangkai, itu semuanya juga najis. Wakata maitatun aidan najisatu wa uridu biha, yang dimaksud dengan bangkai itu azza-ilatul hayatu bi ghairi bukain syar'iyyatin. Yang dimaksud bangkai itu adalah hewan yang hilang hidupnya atau mati, atau yang mati tanpa disembelih menurut syariat, itu namanya bangkai. Meskipun disembelih tapi tidak mencukupi syariat, itu juga dinamakan bangkai. Ya, ini kebalik. Meskipun hewan mungkin kambing, cara menyembelihnya tidak sesuai syariat, ya bangkai namanya. Kalau sudah bangkai berarti najis. Dari syariatnya pelajari tentang cara menyembelih hewan itu, terutama ketika korban itu. Lah aku urut kayak ini tok praktek gak wani. Kemudian fala yustasna hina idin hinal mudakkati idza kharaja min batni ummihi maitan. Atau kita umpama kalau seperti ini enggak najis, menyembelih kambing, nggak tahu ternyata kambingnya perempuan dan di dalam perutnya itu ada janinnya. Nah, itu janin itu juga halal. Ketika menyembelih ibunya berarti sudah menyembelih janinnya. Meskipun berbentuk janin, tambah enak, nggak ada apa-apa nih, langsung digoreng. Janinnya itu halal. Nanti tambah disembelih. Lek mati ternyata menyembelih kambing di dalamnya ada janinnya. Ketika dikuliti semuanya ada janinnya, kok mati, itu halal, janinnya itu halal. Halal. Lek urip ya dopeni, lek mati goreng halal. Mati. Illa maitatal adami, kecuali bangkainya anak anjam atau mayit, atau yang mayit itu aslinya artinya bangkai ya. Mayat itu artinya bangkai. Cuma kita kalau bilang bangkai itu kan kurang gimana itu ya. Kita bilang mayat. Kecuali bangkainya anak anjam itu enggak najis. Nah, intinya caranya seperti itu tadi. Kalau mau menyamak ya tadi, kulitnya di satu. Ada 3 tingkatan yang harus diperhatikan. Kalau sudah tingkatan ini bisa disukses, berarti nyamaknya juga berhasil. Yang pertama ahaduma nazu fadolatihi, yang pertama dibersihkan dulu tadi dari leluyan kulit kayak darah, daging atau gaji-gajinya dibersihkan. Kemudian asani ayati dan nafsil jitu, dilihat kulitnya itu udah murni kulit, nggak kecampuran yang lain, nggak campuran daging, darahnya bersih. Kemudian yang ketiga ayyantahi bidabi ila halati bi haitsu lana qawafil ma'i lam ya'id fasadan wal nadni. Yang ketiga sekiranya sudah selesai itu sudah diproses dengan dikup dengan air, kemudian dicampuri sesuatu yang rasanya seperti tadi untuk telek nedoro atau kulit nyangkut drimo atau campuri dengan daun salam, itu kemudian dicoba lagi, dites laut bihai sulawati abil ma'i. Kemudian ketika sudah dilakukan seperti itu, direndam lagi apakah
lam yaib fasad, dan apakah kulit itu sudah masih utuh atau rusak. Kalau ternyata dikut 1 minggu atau 2 minggu, mungkin 1 bulan nggak apa-apa, berarti nyamaknya berhasil. Wanatni, dan tidak ada rasa bau bacitnya, nggak ada, berarti nyamaknya berhasil. Itu cara menyamak ya. Kalau dimana praktekan kulit kaidoro sing akeh nyamak apik. Oke. Pun itu aja yang bisa saya sampaikan tentang cara menyamak. Ini syariat dari Rasulullah, cara menggunakan dari sesuatu yang mungkin dibuang itu bisa disucikan, kulitnya bangkai itu bisa digunakan atau dimanfaatkan, pakai jaket, tas, sandal dan sebagainya. Itu kalau semuanya yang bahannya dari kulit itu semuanya prosesnya disama semuanya. Kalau nggak disama itu ya ditaruh di lemari ya bisa dimakan tikus atau dicuci bisa hancur. Nah kalau ada jaket kok beracin itu nyamaknya berarti kurang. Kadang masih ada bau-bau bacin. Nah, kalau berhasil bagus bisa lemas kemudian diproses itu nyamaknya bisa. Mudah-mudahan manfaat. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Demikian